Cul, jadi gini nih, gue pengen sharing sama lo seputar dunia bola. Oh iya. Karena tadi ada pertandingan bola nih, cuma viral nih di media sosial, jadi highlight. Iya. Jadi tuh lu kan sebagai supporter bola yang fanatik banget nih, Mm-mm. sedangkan gue awam nih sama dunia bola nih, Mm-mm. persepak bolaan. Iya. Tadi tuh ada berita gini nih, beritanya itu seputar tentang Jakarta International Stadium. Oh hari ini kan lagi grand launching juga, Bon. Ya, grand launchingnya Jakarta International Stadium itu, dan acaranya itu ada pertandingan Persija Jakarta lawan Konburi FC. Konburi FC tuh dari Thailand ya. Mm-mm. Nah itu tuh, cuman yang disorot tuh bukan pertandingannya malah, bukan grand launchingnya juga, tetapi yang disorot itu yang menjadi highlight adalah ada kejadian, entah itu musibah, entah itu apa. Jadi pagar di depan tribun, di depan supporter itu roboh. Tapi bukan tiang yang roboh. Ini sama beton-betonnya pun juga ikut roboh gitu. Waduh, iya sih, Bon, bener. Ya gitu. Nah, tanggapan lo gimana kalau seputar dari kacamata lo ini? Asik. Kalau menurut gue sih, gue nggak bisa nyalahin supporter juga sih, Bon. Gue nggak bisa nyalahin Jackmania karena memang supporter di Indonesia itu tuh sangat fanatis gitu, Bon. Fanatisme itu tinggi banget gitu kan. Contohnya? Jadi kan kayak suka manjat-manjat ke pagar atau segala macam. Nontonnya? Iya, sampai naik-naik kan karena ada konduktornya untuk gitulah ya kan. Nah, tapi yang gue heran itu kan kalau di GBK kayak perasaan gue mana-mana aja deh. Maksudnya tapi kenapa di JIS yang mewah, yang megah gitu kan, tapi kok bisa langsung jebol ya? Nah, menurut lo apa nih? Maksudnya dari segi supporternya atau dari konstruksinya? Kalau menurut gue sih ya dari infrastruktur sih, Bon, dari konstruksinya gitu, dari pada saat pembuatan itunya. Masa stadion megah begitu bisa roboh gitu sih, jeder gitu. Itu dia pakai apaan sih? Maksudnya? Enggak. Gue tahu maksud lo. Ya lah, segala diputer-puter omongannya. Maksudnya ada korupsi itu tuh. Jadi tembok-temboknya itu, beton-betonnya itu kenapa nggak kokoh? Karena ada yang terlibat korupsi di dalam situ maksudnya, gitu. Ya, gue nggak tahu sih. Ya kan aneh aja gitu, gue heran aja gitu. Heran aja. Stadion Berarti, besar, yang internasional kok roboh gitu loh, gampang robohnya. Ya nggak ada masalah korupsi lah ya. Betul. Mungkin masalah kejar waktu mungkin ya. Iya, korupsi betul. mah ya masa masih ada sih zaman sekarang, korupsi nggak ada lah ya. Iya udah, kan apalagi udah semakin ketat kan sekarang juga. Iya. Berarti lebih ke kejar tayangnya mungkin ya. Betul. Kejar target pembangunan. Kenapa bisa roboh ya karena mungkin terburu-buru. Nah itu perasaan apa, kulinya gimana ya, kuli yang bangun itu ya, Padahal baru jadi ya. Iya, padahal udah jadi bagus-bagus lah roboh. Ya iya, kalau perasaan kulinya menurut gue sih ya lo bayangin aja, kuli nih udah ngerjain itu proyek 1 tahun 2 tahunan ya kan. Capek itu pasti kan kuli-kulinya. After dia selesai udah tuh kayak bangga, anjing selesai nih. Dan apalagi tadi grand launching nih, dia udah happy banget tuh. Gue udah ngerjain ini proyek selesai bagus lagi kan. Nontonlah dia grand launching nih, openingnya nih, set ada pertandingan bola dengan dia yang menggebu-gebu, gitu udah keren, antusias banget. Tapi pas ada kejadian gitu, tiba-tiba pas lagi nonton, Persija, ayo. Pas dia lagi nonton Persija lawan Thailand, tiba-tiba ada bunyi, dar, apaan tuh? Ambruk betonnya. Terus kata kulinya apa ya? Anjing, ya roboh lagi. Nguli lagi gue. Baru kayak kelar, udah ngebangun lagi. Udah ngaci lagi gue di semen. Din, kenapa? Besok ngaci, kenapa? Roboh tuh. Kata Udin, lah baru kayak jadi udah roboh aja. Gitu kan. Iya, maksudnya ya itu mungkin memang udah rencana Tuhan kali ya. Iya, musibah nama juga betul, musibah kan nggak bisa dipungkiri. Ya mau sampai kapanpun juga nggak bakal bisa ditebak musibah kan. Itu masih mending beton yang roboh sama pagar. Gimana kalau misalnya langsung satu bangunan yang ambruk, ya kan? Untung nggak terjadi kan. Waduh, iya jangan sampai Jangan sampai. Cuman maksud gua dengan adanya kejadian ini, kesorot nggak tuh kira-kira Pak Anies Baswedan? Wah, pasti bakal kesorot sama buzzer kan? Pasti tuh gitu, Bon. Baik dari supporternya, dari Pak Anies ataupun kontraktornya pasti keserang tuh. Keserang tuh sama buzzer kan? Bener. Iya sih. Dari karena memang ya kalau dilihat sih emang kejadian yang agak-agak
gimana gitu ya. Soalnya tadi pakai pas gue liat lah itu dia pakai ini ya, bata putih ya. Hah? Bata putih. Iya, bata putih. Kalau gue pelajarin tentang dunia sipil, Jol, apa instrumen pembangunan yang paling kokoh itu adalah beton. Beton, iya sih beton. Kalau di-compare nih, kan ada semen, ada beton. Maksudnya semen sama beton sama aja sih. Maksudnya ada batu ini, ada apa sih campuran semen ini gitu. Salah satunya beton. Beton itu yang paling maksudnya kokoh, pondasi yang paling kokoh yang dipakai sama flyover. Pondasinya MRT, kereta cepat. Itu, dan warnanya abu-abu. Iya. Kalau putih itu, coba lu bayangin deh, lu berhayal nih, beton warna putih, itu antara batu apung, batu kapur, sama batu bacan. Buset, dicat putih. batu bacan, gila keren banget tuh kalau beton pakai batu bacan, terus manjang gitu ya, dari jauh hijau batu ke center lighting mengkilat batu langsung betonnya, bahan dasar batu bacan. Apa dari tanah liat kali? Lu tanah liat lagi. Lu kalau beton tanah liat, lu mau bikin bangunan apa mau bikin mangkok sama kerajinan tangan tuh, sama asbak. Asbak-asbakan ya, sama Gucci. Sama Gucci. Muter ya? Iya. Stadion JIS itu kalau menurut gue tuh sangat bagus juga, Bon. Karena dia melihat dari stadion-stadion luar negeri gitu kan. Nah, kayak misalkan nih, contohnya jadi dari penonton ke pemain tuh deket banget gitu, Bon. Oh, JIS itu? JIS Cuman tuh, bedanya ada pembatasnya aja ya. Pembatasnya coba dikit doang, tapi doang. pagarnya enggak kayak pagar panjang gitu. Bagus sih, maksud terobosan baru gitu. Betul. Gue nggak kebayang tuh kalau misalkan lu nonton MU sama Chelsea di Old Trafford gitu. Wah gila, gue pasti antusias banget gue. Kalau di sini kan gue nonton masih ada pembatasnya tuh, masih jauh gue dari pemain bolanya kan. Kalau gue nonton di Old Trafford nih, misalnya siapa MU lawan siapa gitu, misalnya Chelsea tadi lu bilang, gue paling depan nih, nonton nih, ya kan, paling depan, udah tahu gue orang nyablak ya, dan heboh gitu. Ketika di depan gue Ronaldo, pasti gue teriak dong, anjing Ronaldo anjing depan gue kayak gini kan. Ayo gocek, gebuk aja tuh, selengkat. Yaelah Ronaldo gitu aja ya kan. Terus kedenger tuh Ronaldo, siapa sih yang teriak-teriak nih? Terus langsung gue buka, pas dia nengok ke gue, langsung gue bikin spanduk nih, udah gue persiapin spanduk. Langsung gue buka, spanduknya itu tuh. Tulisannya, Ronaldo, I wanna kiss your wife. Gitu tulisannya, I wanna kiss your wife. Terus Ronaldo ngeliat kan, lah dari tadi dia ngegocek nih, dia pas gagal fokus. Ngehe, spanduknya ngeleceh banget. Gimana gak marah tuh Ronaldo, langsung dikejar gue kali ya. Digebok iya. Lagi gocek-gocek tiba-tiba dar ya, apa nih, bola dari Ronaldo. Gara-gara tulisannya begitu. Jangan kan digebok, bisa lari dia tuh ke gue. Anjing nih orang, langsung dari gocek-gocek. Wih, apaan tuh? Bah, kan langsung mukul gue. Saking hebohnya gue, makanya kenapa di Indonesia tuh belum siap dengan adanya tribun yang terbuka, cuy. Yang jaraknya dekat gitu ya. Iya, karena egonya orang Indonesia kalau nonton bola nih masih menggebu-gebu banget. Betul. Kadang-kadang jangan kan gitu, bisa aja tuh pemain bolanya saking ngefansnya dia lagi main gocek-gocek itu dikejar gitu, langsung dipeluk. Saking ngefansnya kan. Betul. Di Inggris aja ada kejadian kayak gitu. Orang turun ke lapangan. Itu baru satu orang. Gimana kalau Indonesia dibuka tuh itunya pagernya. Ada satu tribun ngerumunin langsung. Iya makanya. Ada nggak jadi bertanding tuh pemain bolanya. Jadi ya kan? meet and greet. Tadi lagi gocek-gocek udah turun, itu langsung foto. Bang foto bang. Mau gimana lagi kan? Iya. 10 orang lawan 1000 orang. Otomatis dijabanin kalau orang mau foto pemain bolanya. Iya. Gitu makanya. Ya menurut gua belum siap lah Indonesia, mental dan fisiknya belum siap supporternya untuk betul. Gue setuju. Tata tertibnya juga kurang gitu belum. Gitu sih. Ya, kurang lebih sih seperti itulah Bon ya. Tapi sih untungnya tadi nggak ada korban jiwa sih Bon. Nggak ada korban jiwa. Tapi balik lagi ke tadi yang pertanyaan gue dia belum kejawab yang gimana tanggapan lu tentang buzzer ini nih kalau misalnya dia nyerang Anies Baswedan, lu setuju nggak? Menurut gue nggak setuju sih Bon. Ya karena apa ya? Karena kan yang mengerjakan bukan Anies gitu kan. Iya pasti kan ujung-ujungnya nih dengan ada kejadian gini kan buzzer nyerangnya semuanya tuh kan. Iya. Entah itu konstruksinya. Pasti lebih ke konstruksinya sih. Yang mana nih? Lu konstruksinya pasti karena Pak Aniesnya nih yang kesorot. Yang pasti kesorot sih Pak Anies. Karena kan dia yang ngelola kan dan gubernur lagi di situ. Iya. Tapi kalau menurut gua
Pak Anies kan ya tahu anggaran, oke lah dikasih ke vendor. Iya, dia tuh posisi cuma tanda tangan aja gitu. Betul, yang mengerjakan si vendor nih. Pasti gue ya udahlah ke vendornya. Kalau menurut gue sih. Vendor dan beberapa oknum lainnya gitu. Iya, mandornya lah. Mandornya, ya teknis di lapangan kita nggak tahu tuh. Iya. Ibaratnya kalau misalkan kita nih pengen bangun rumah gitu. Kalau tukangnya bisa curang kan bisa aja, Bun. Kita sebagai yang pemilik ini nih, pemilik proyek misalkan. Lo nelfon tukang. Semen 10. Oke. Tukangnya beli bisa aja 4. Bisa 5 ya kan. Ya sama aja kayak misalnya contohnya gini nih. Lu disuruh beli sama mak lu ke pasar. Beli misalnya dicul, beli wortel, tomat sama kentang. Dikasih anggaran 10.000. Ya udah tiba-tiba lu balik, lu cuma bawa tomat sama kentang. Wortelnya kagak ada. Ada apa? Malu marah-marah kan pasti. Pasti. Gimana sih lu? Gua suruh lu beli ini malah wortel gak ada. Paling ujung-ujungnya balik lagi tuh ke uang rokok lu lagi tuh, lembat buat beli rokok, ya kan? Iya sih. Diomelin kan? Iya. Gimana lu kalau misalkan ada kecurangan di dalam situ gitu. Lu tadinya disuruh beli semen beberapa sak gitu untuk beton pagar itu. Cuman lu belinya cuman 3 atau 4 dengan anggaran yang sama gitu. Kan kejar target, Mon. Kejar target. Iya sih benar. Jadi nggak ada unsur-unsur apapun di situ ya. Enggak sih kalau menurut gue. Defensif. Yaudah kita nggak usah bahas-bahas itulah. Itu sangat sensitif karena orang duit sensitif ya. Iya. Orang juga kalau diganggu pekerjaannya sensitif kan. Iyalah. Mau baik atau buruk juga diganggu pasti sensitif kan. Orang main judi lu ganggu pekerjaannya sensitif deh. Mau itu mau bener apa kagak juga. Iya. Dianggap bener karena pencariannya dari situ. Kan? Sensitif makanya masalah duit gitu. Cuman kalau misalkan masalah JIS nih, harapan kedepannya apa Jul? Kan JIS itu kan dipakai buat sepak bola, dipakai buat konser gitu kan. Harapannya sih ya buat para tamu-tamu, buat para supporter, buat orang-orang yang menggunakan JIS tuh harus lebih bijak lagi gitu, Bon. Lebih dewasa lah berarti. Oh iya benar sih lo. Ya buat bermanfaat ya. Betul. Apalagi bisa mengundang pemain internasional. Kalau perlu klub-klub internasional diundang untuk main JIS. Awalnya kan dulu pengen mengundang Barcelona sama Real Madrid. Awalnya cuma karena belum rampung jadi batal. Oh akhirnya jadinya Persik Kediri sama Arema lagi. Sotoy buat tahu buat bola lo. Iya kan Bendol kan yang ngomong. Bedolo. Bedolo udah lama banget itu Bedolo. Iya. Gue taunya tuh bola tuh cuman terakhir ya masa-masanya Bendol. Terus Bosa-Losa. Itu karena itu dia terkenal paling cepet larinya kan. Bang Pamungkas. Itulah pokoknya. Tapi segi lain gue gak tahu. Iya. Sekarang nama pelatihnya Pak Choi Chung kan? Bukan. Bukan ya? Shin Taeyong. Dari Korsel, pelatih timnas. Bukan dari Cina? Bukan dari Cina. Kan biasanya Cina kan? Dari Korut. Dari Korut. Baru kan ngelatih tiba-tiba ada panggilan dari Kim Jong Un. Balik lu. Jangan main ke sono lu. Gue udah jaga kandang aja deh. Kan gak boleh sama Kim Jong Un. Kalau ada orang penting dia gak boleh disuruh kemana-mana sama Kim Jong Un. Paling sama Kim Kardashian. Buset, Kim Kardashian gitu ya. Kim Kardashian mah beda itu urusannya. yang ada tuh pemain pasti semangat semua tuh yang main. Kalau pelatih Kim Kardashian ya. Lah gue yang gak bisa main bola, gue daftar gue jadi pemain bola situ. Kalau pelatih Kim Kardashian parah. Iya. Maksudnya pas dia ngelatih kayak semangat gue timbul gitu ngeliat bemper mobilnya maksudnya. Iya. Cadillac kan. Betul. Apalagi pasti gue pura-pura cedera tuh. Kenapa emang? Pas sampai locker room dicul are you okay gini? Ya, yeah, I'm fine. Tahu tuh kenapa lu pura-pura cedera? Cedera kaki pasti yang lu pura-pura karena kalau Kim Kardashian jadi pelatih bola nih, jadi playernya kan kayak dicul are you okay? Lu langsung gagal fokus tuh pasti. Kan dia nunduk soalnya. Itu momen-momen yang lu kejar kan kayak kalau pelatih Kim Kardashian pasti wah belatanya kelihatan tuh. Belahannya. Iya, ini belahan jiwanya dia untuk membantu kan biar lebih care. Benar. Tapi ya ketika lagi masa-masa kayak gini sih ya gua harap sih JIS semakin berkembang lah. Iya. Gitu. Jangan kan JIS Indonesia lah semakin banyak stadion-stadion yang ada gitu. Iya, nggak cuman di ranah balapan aja ya kan, kalau balapan udah banyak nih sirkuit nih.
sirkuit Mandalika, sirkuit di Priuk juga tuh. Formula E. Formula E kan. Tapi cabang-cabang olahraga lain juga dibanyakin gitu. Iya, benar. Contohnya kayak tenis atau mungkin perahu layar kan, balapan perahu. Oh, yang di Kalimalang tuh. Kayaknya nggak layak dah. Trauma atletnya main di situ. Lagi ngedayung-dayung, tiba-tiba tokai lewat. Apa sampah, sendal, nyangkut kan nggak bisa balapan. Jadi orang kan kalau mau balapan di apa olahraga gitu ya, maksudnya olahraga perahu balapan tuh biasanya kayak di luar negeri kan. Harus netral kan jalurnya, nggak bisa ada sampah, nggak bisa ada apa, harus netral karena akan terhambat. Nah, kalau di Kalimalang lu balapan, tiba-tiba ngeganjel, dek, akan sampah kayak lewat. Lagi tiba-tiba tokai lewat, jadi gagal fokus apaan tuh. Jadi mayat lewat. Set, lah harus sempak. Gitu kan. Pas lewat lagi gini, lah fiesta. Gila di pinggir kali mainnya. Iya, maksudnya gancet deh tuh. Maksudnya ya nggak di Kalimalang juga gitu medianya. Maksudnya kalau balapan perahu itu ya mungkin bisa di kali apa Ciliwung ya kan. Jadi treknya dari Bogor sampai Jakarta gitu. Ya sama aja dong. Tuh kalau lagi hujan deras kedorong tuh yang lagi dayung. Iya, yang ada bukan turnamen sih ya, bukan atlet sih ya. Yang ada itu pelatihan tim SAR kali ya. Basarnas ya. Basarnas kalau misalkan emang balapan di Sungai Ciliwung. Atau enggak ini bikin treknya itu dari Pantai Ancol sampai Pulau Pari. Pulau Pari. Iya bisa sih. Paling di finishnya disediain tim medis yang banyak sih. Betul. Karena kan kalau ketika pembalapnya sampai tuh pembalap perahunya sampai, kalau misalnya nggak ada tim medis, gue yakin dia pingsan. Karena lu tahu tuh berapa kilo lu nyebrangin Pulau Pari, justru pakai dayung balapan gitu. Ya ada banyak kejadian human error tuh pasti. Ya kan entah fisiknya yang lemah atau mungkin perahu yang bocor, lagi-lagi tak ya patah ini ya saking jauhnya. Dayungnya patah. Dayungnya patah. Lah kok miring sih? Iya pak, aduh ini gimana nih patah digigit hiu palu. Jadi lagi dayung balapan lewat tuh perahu nelayan. Ada ke Muara Kapuk. Merangke. Iya jangan lah. Kalau bisa tuh ya mungkin di BKT ya sih yang enak kalau balapan tuh. Iya, banyak lebar. Jadi bisa ngedrift tuh perahunya. Set, bagus banget tuh teknik ngedayungnya gimana tuh ya kan? Aduh, gitu. Jadi ya dunia olahraga gue harap sih I hope ya the continuous years asik goes to the moon lah. Iya, pokoknya berkembang. Harus ya berkembang dan maju gitu. Maju ya. Pelajaran buat kita aja sih dari segi dengan adanya kejadian kayak gitu, untuk supporter Indonesia tuh harus lebih berhati-hati gitu. Jadi nontonnya agak lebih kalem gitu kan, jangan sampai manjat-manjat lagi supaya dilihat sama dunia luar tuh keren gitu. Betul. Jadi ya udah kayak di Inggris-Inggrisnya itu nontonnya santai, duduk ya kan. Walaupun nyanyi juga tetap heboh di tempat aja, tertib gitu, tertib dan aman gitu. Dan untuk pengelola ataupun yang si pembangun ini konstruksinya harus lebih di upgrade lagi lah gitu, jangan ada sampai kesalahan lagi karena kan ini emang fasilitas umum kan. Betul. Fasilitas publik dan fasilitas pemerintah juga pasti. Jadi ya harus lebih hati-hati lah gitu dalam pembangunannya.